والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Melanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Aisyah bercerita, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'al falam tajid indi syai'an ghaira tamratin fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat wa kharajat. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه بناتي بشيء كنا له سترا من النار. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, ada seorang wanita bersama dengan dua anaknya datang kepada beliau untuk meminta sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya meminta kepada manusia ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Meminta bantuan, meminta pertolongan kepada manusia, ini adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama, syaratnya adalah yang dimintai pertolongan itu mampu. Yang dimintai pertolongan itu dirasa mampu. Maka tidak boleh seseorang minta tolong kepada manusia pada sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Tidak boleh meminta tolong kepada manusia di luar kemampuan manusia, seperti masalah rizki, masalah takdir, dan yang lainnya. Maka hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala ini enggak boleh meminta kepada manusia. Namun pada hal-hal yang manusia itu mampu, maka boleh meminta tolong kepadanya.
Syarat yang kedua, orang tersebut hadir, ada di hadapannya. Karena meminta sesuatu kepada orang yang tidak hadir di hadapannya, tidak bisa melihat dan mendengar apa yang dia lakukan, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang dimintai tolong tadi masih dalam keadaan hidup. Orang yang diminta tolong ini masih dalam keadaan hidup. Kalau dia sudah mati nggak bisa. Jadi hukum asal meminta tolong, meminta bantuan kepada manusia boleh dengan syarat. Syaratnya adalah orang yang dimintai tolong itu mampu, kemudian yang kedua hadir, ada di hadapannya, bisa melihat, bisa mendengarnya, kemudian dia masih dalam keadaan hidup. Maka kalau tidak terpenuhi hal tersebut, tidak boleh meminta-minta kepada manusia. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha melanjutkan, falam tajid indi syai'an ghaira tamratin. Ini menunjukkan kesederhanaan kehidupan Aisyah. Kemudian selanjutnya Aisyah menceritakan, fa'ataituha iyaha. Setelah mencari-cari, enggak ada makanan di rumahnya kecuali satu butir kurma, maka Aisyah memberikan kepada wanita tadi. Kemudian setelah diberikan kurma, faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha. Dibagi kurma tadi menjadi dua, diberikan kepada dua anak wanita tadi. Dan wanita yang meminta kepada Aisyah itu tidak makan sedikit pun. Di sini ada pelajaran bahwasanya di antara adab dan akhlak seorang muslim adalah mendahulukan kebaikan untuk orang lain. Bukan berarti melupakan dirinya sendiri. Mendahulukan kebaikan untuk orang lain, dan ini bukan berarti melupakan kebaikan untuk dirinya sendiri. Pelajaran dari perilaku Aisyah radhiyallahu taala anha mencari makanan di rumahnya, tidak dijumpai kecuali satu butir kurma, kemudian diberikan kepada orang lain. Dan juga pelajaran dari seorang wanita yang mendapatkan kurma dari Aisyah radhiyallahu taala anha, satu butir kemudian dibagi menjadi dua, diberikan kepada kedua anaknya, dan dia tidak makan sedikit pun. Ini adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Dan di dalam perilaku ini ada kesamaan yang kita lihat, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan kehidupan dunia. Dalam urusan kehidupan dunia. Lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Tadi kita katakan di antara sikap atau sifat seorang muslim yang baik adalah mendahulukan kepentingan orang lain, namun tidak melupakan dirinya sendiri. Mana bagian untuk dirinya sendiri? Di sini sudah ada apa? Mendahulukan kepentingan orang lain. Lalu mana bagian untuk dirinya sendiri? Bagian untuk dirinya sendiri adalah mencukupkan diri dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mencukupkan diri dengan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencukupkan diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Jadi dua hal yang perlu diperhatikan, mendahulukan kepentingan orang lain dan tidak melupakan dirinya sendiri. Karena ada orang yang dia mendahulukan
kepentingan orang lain, namun dia melupakan dirinya sendiri. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan teguran keras, atamuruna an-nasa bil birri, apakah kamu mengajak, memerintahkan orang melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, kemudian kamu lupa, kamu meninggalkan, kamu tidak memperhatikan dirimu sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kamu itu membaca Al-Kitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Maka Allah memberikan teguran orang-orang yang mendahulukan orang lain namun melupakan dirinya sendiri, menyelamatkan orang lain namun tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Maka ketika seseorang mendahulukan kepentingan orang lain, maka jangan dia melupakan kepentingan dirinya sendiri. Ketika dia menyelamatkan orang lain, maka jangan melupakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Aisyah radhiyallahu ta'ala dan wanita ini lebih mendahulukan orang lain, dan dia mencukupkan untuk dirinya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, yaitu apabila seorang melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan kebaikan pula. Ketika seseorang membantu orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan membantu dia. Jadi mendahulukan orang lain, tidak melupakan dirinya sendiri. Kemudian mendahulukan orang lain, tidak melupakan dirinya sendiri, bukan berarti dia harus mendapatkan sesuatu yang semisal. Ketika dia memberi makanan kepada orang lain, dia juga harus memperhatikan makanan dia. Ketika dia memberikan sesuatu A, dia harus mendapatkan sesuatu A yang semisal juga, bukan. Bisa jadi dia mencukupkan diri dengan sesuatu yang berbeda. Dia memberikan dunia kepada orang lain, dia merasa cukup dengan akhirat yang Allah berikan kepadanya. Ini sebagaimana yang kemarin kita ceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi SAW memberikan dorongan untuk bersedekah, dia berikan semua hartanya. Lalu ketika ditanya, apa yang kamu tinggalkan? Maka Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Tinggalkan Allah dan Rasul. Dan ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika mendahulukan kepentingan orang lain, beliau tidak melupakan dirinya sendiri, nggak melupakan dirinya sendiri. Ini hanya gambaran, tidak harus 100% sama. Kaidahnya adalah kalau kita membantu orang lain, jangan lupa membantu diri kita sendiri juga. Kalau kita menolong orang lain, maka jangan pernah lupa untuk menolong diri kita sendiri. Bagaimana cara menolong diri kita sendiri? Semakin dekatlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Pada waktu itu Nabi SAW hendak berwudu. Kemudian orang ini mengambilkan air wudu, mengambilkan air wudu untuk Nabi SAW. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, sal, mintalah. Jadi setelah Nabi selesai berwudu, karena ada sahabat yang mengambilkan air untuk dia, maka Nabi ingin membalas kebaikannya. Lalu beliau berkata, mintalah sesuatu, mintalah sesuatu. Maka sahabat tadi mengatakan,
as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin nanti bisa bersama dengan engkau di surga. Lalu apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka tolonglah dirimu sendiri, bantulah dirimu agar bisa bersama denganku nanti di surga bikasratis sujud, dengan banyak bersujud. Maka cara membantu dan menolong diri kita sendiri agar kita mendapatkan kebaikan adalah dengan melakukan amalan-amalan saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini sebagaimana tadi disebutkan, kaidahnya adalah sikap seorang muslim, seorang mukmin adalah dia mendahulukan kepentingan orang lain, namun tidak melupakan dirinya sendiri. Ada satu contoh gambaran yang terlihat semisal, namun ternyata tidak sama. Gambaran semisal, namun tidak sama. Gambaran sederhana yang tadi kita lihat adalah Aisyah, ada orang minta-minta, dia punya kurma, kemudian kurma tadi yang merupakan makanan satu-satunya yang dia jumpai hari itu diberikan kepada orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala tentu ketika melakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Wanita tadi ketika mendapatkan kurma, kemudian dia membagi dua, dikasihkan kepada anaknya, dia tidak mengambil sedikit pun dari kurma tadi. Maka ketika dia memberikannya, tentunya ikhlas karena mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sini tidak disebutkan secara tersurat langsung, tidak disebutkan dengan ikhlas secara teks, namun ini kita bisa pahami dari perkataan Nabi SAW. Apa perkataan Nabi SAW di akhir dari hadis ini adalah, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan seperti ini, maka dia akan menjadi penghalang dari neraka. Berarti yang dilakukan tadi itu masuk dalam kategori ibadah yang mengantarkan kepada ketakwaan. Ibadah tentu terpenuhi apa syaratnya? Ikhlas. Jadi yang dilakukan oleh Aisyah ikhlas, dilakukan oleh wanita tadi ikhlas. Oke. Di sana ada gambaran yang semisal, namun tidak serupa. Ada orang memberikan sesuatu kepada orang lain, harta dia diberikan kepada orang lain. Sama, Aisyah memberikan kepada orang lain, wanita tadi memberikan kepada orang lain. Ini ada seorang memberikan harta dia kepada orang lain. Namun satu hal yang membedakannya, harapan atau tujuan dia memberi. Aisyah dan wanita tadi harapannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menolong dirinya sendiri. Sedangkan ini orang memberi ternyata pengen dipuji oleh manusia, pengen dikatakan sebagai dermawan. Ada sesuatu yang ingin dia cari sebagai balasan dari orang yang dia berbuat baik kepadanya. Maka ini tidak sama keadaannya seperti Aisyah dan wanita tadi. Semisal namun tidak sama. Sama-sama memberi untuk orang lain, namun tidak seperti yang pertama. Yang pertama mendahulukan kepentingan orang lain dan tidak melupakan dirinya sendiri. Yang kedua terlihat seperti mendahulukan kepentingan orang lain, membantu orang lain, namun dia tidak menolong dirinya sendiri. Kenapa tidak menolong dirinya sendiri? Tidak ada keikhlasan di sana. Justru ketika seseorang membantu
memberikan hartanya kepada orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, namun tidak ada keikhlasan di sana, dia malah mencelakakan dirinya sendiri, bukan menolong dirinya sendiri. Dia malah melupakan dirinya sendiri, bukan apa? Mengingat dirinya sendiri. Hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau bercerita tentang hadis yang beliau hafal dari Nabi. 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Salah satunya adalah seorang yang diberikan harta, kemudian dia bersedekah, dia belanjakan, dia berikan kepada orang lain, namun ternyata tidak ada keikhlasan di sana. Dia melakukan karena pengen dikatakan sebagai seorang dermawan. Dia melakukan karena pengen dikatakan sebagai seorang pemurah yang suka menolong orang lain. Maka Allah berkata, faqad qila, dan itu semua telah dikatakan di dunia, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Kabar sama-sama membantu orang lain, sama-sama orang lain, sama memberikan hartanya, tapi yang pertama yang ada dan ini mendahulukan orang lain, lupa pada sendiri apa ikhlasnya. Yang kedua, katanya